Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Zafira. Biasa dipanggil Vira dengan NIM 23231042. Aku berasal dari pendidikan IPA C23. Nah, tahu nggak kenapa aku bikin video kayak gini? Itu aku mau jelasin tentang 12 kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata ada 12 kurikulum loh. Yang kita tahu itu apa aja sih? Pasti kita belum mengenal yang lebih dahulu. Soalnya yang aku tahu itu ada KTSP, ada kurikulum 2013, ada sekarang kurikulum Merdeka. Namun ternyata masih ada loh kurikulum lainnya. Nah, sebelum dibahas itu, kita pantun dulu. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Kalau ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Baiklah, sekian pantun pendek dari saya. Baiklah, sekarang masuk ke materi pertama, yaitu pada bagian pendahuluan terdapat sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Transformasi menuju pendidikan yang lebih berkualitas. Kurikulum merupakan suatu pegangan atau landasan, bahkan bisa disebut nafas dari suatu negara karena berperan penting dalam kemajuan pendidikan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu 12 kurikulum di Indonesia. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat hanya 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Kata Belanda Leerplan awalnya digunakan untuk nama kurikulum ini. Saat itu, Indonesia sedang dilanda gejolak akibat inflasi militer Belanda dan sekutunya. Dalam pembuatan kurikulum ini, pemerintah berupaya merancang sistem pembelajaran bagi siswa pada masa revolusi yang menekankan pada pembentukan kemanusiaan. Yang kedua, yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952 atau kurikulum 1952, yaitu mendekonstruksi RPP 1952 atau kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan kurikulum 1947 pada tahun 1952. Kurikulum mengatur bahwa pembahasan topik setiap mata pelajaran harus relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Kurikulum ini juga tunduk pada aturan bahwa guru hanya boleh mengajar pada satu mata pelajaran. Yang ketiga, yaitu Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 menitik beratkan pada pengembangan moral, intelektual, emosial, atau seni, keterampilan, dan fisik. Konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana.
Penerapan kurikulum 1964 dalam proses pembelajaran bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk memberikan pengetahuan akademik mulai dari sekolah dasar SD dan seterusnya. Yang keempat yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima ada kurikulum 1957. Kurikulum ini dilaksanakan setelah rencana pembangunan 5 tahun Repelita tahap pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pada pelatihan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga merinci metode, materi, dan tujuan pembelajaran, proses pengembangan sistem pembelajaran atau PPSI. Hal ini memunculkan istilah teaching. Yang keenam, kurikulum 1984. Di tahun 1984, terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia, karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984, ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah, perjuangan bangsa atau PSPB. Di nomor 7 dan 8 yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian. Di nomor 9 ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Dengan diperkenalkannya KBK, sekolah akan diberi wewenang untuk mengedit dan mengembangkan lebih lanjut komponen kurikulum yang telah ditetapkan dan mengubahnya menjadi kompetensi berdasarkan bahan ajar, tergantung pada kebutuhan dan keadaan sekolah serta siswanya. Kurikulum ini berfokus pada 3 elemen kunci kompetensi: seleksi kompetensi, metrik untuk menentukan keberhasilan kinerja, dan pengembangan pembelajaran mahasiswa dan fakultas. Sepuluh, kurikulum KTSP. Kurikulum Pendidikan Penengah atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini digunakan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintah
Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir identik dengan KBK 2004, hanya pihak berwenang yang menetapkan standar lanjutan dan keterampilan dasar. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah pengganti KTSP 2006. Kurikulum ini menitikberatkan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah untuk mengembangkan peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menjawab tantangan abad ke-21. Terdapat 4 dimensi penilaian ke-13, antara lain dimensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada Februari 2022 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai langkah mengatasi krisis pembelajaran yang sudah berlangsung lama. Terlebih lagi, situasi ini diperparah dengan beralihnya kelas tatap muka ke kelas jarak jauh akibat pandemi penyakit virus corona. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan minat dan bakat anak sendiri mungkin. Memberikan waktu kepada siswa untuk memahami konsep. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam rangka menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntutan global. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlakukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan, keberagaman, partisipasi, stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sekian, terima kasih. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.